warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mahasiswa PPG Daljak kategori 2. Nama saya Ibu Pipin Erlina SPD MM, mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di asal instansi di SMA Negeri 4 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa sukses. Jumlah dan dasar pahitnya bersama dan memang ada kepaksaan. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari warga yang kita miliki. Coba dilihat dulu, kelasnya sudah rapi dulu. Kalau ada sampah-sampah, dilihat dulu, dibersihkan. Sudah rapi semuanya? Sudah. Sudah ya, tidak ada sampah lagi berserakan. Nah, jadi langsung saja kita hari ini belajar tentang judul yaitu membangun kehidupan demokratis di Indonesia, ya. Ada kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini, ya. Yang dulu saja yang menyebutkannya. Yang pertama adalah IKD 1.2. 1.2 menghargai nilai-nilai ketuhanan dasar dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di KD 2.2 ada perilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. KD 3.2 mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar. KD 4.2 menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, ada tujuan pembelajaran. Ada 4 di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada sikap spiritual, ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur, yaitu sikap spiritual. Di sikap sosialnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membangun perilaku nilai-nilai santun dalam berdemokrasi. Di pengetahuan, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pentingnya membangun kehidupan demokratis. Ya. Di keterampilan, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan keterampilan menampilkan hasil analisis diskusi yang berkaitan tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Selanjutnya ada model, ya. Model pembelajaran hari ini kita pakai adalah PBL, ya, problem based learning, ya. Video 1 itu tentang contoh perilaku yang menunjukkan kehidupan demokratis, ya. Jelang pemilu serentak tahun 2024, generasi muda mengaku sudah mengetahui partai politik yang akan berkontestasi di pemilu 2024, termasuk nama-nama yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden 2024. Siapa saja? Coba kita simak tanggapan dari para rakyat. Aku sih banyak kayaknya. Ya salah satunya ada Nasdem, PDIP, ada P3, Golkar, Gerindra dan lain-lain semuanya gitu. Nah, ini ya perilaku yang tidak menunjukkan kehidupan demokratis. Unjuk rasa organisasi gabungan mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Akibatnya, 3 anggota polisi mengalami luka bakar di sekujur tubuh saat hendak memadamkan berkas yang dibakar mahasiswa. Ya, kan, ya? Seluruh
Anggota Saudara Polres Cianjur, Jawa Barat terbakar di sekujur tubuhnya saat mengawal unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Pemkab Cianjur. Kebakaran terjadi saat seorang pendemo membakar ban bekas menggunakan bensin yang coba dipadamkan oleh petugas. Siapa yang ingat pengertian demokrasi? Ya silakan Alfiatul. Cara berpikir dan bersikap dan tidak menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokrasi itu ada pemerintahan untuk rakyat, ya. Artinya kebebasan itu ada pada dalam diri rakyat, ya, diri kita sendiri. Judul yang akan kita pelajari, ya, kita melanjutkan materi tentang membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Kenapa dia bisa dikatakan kehidupan demokratis? Ya. Terlihat damai, rukun dan tentram. Terus yang ketiga, pendapatan secara adil ini di bidang apa? Keuangan. Di dalam keuangan ekonomi, ya. Kira-kira sudah adil belum masyarakat di Indonesia ini? Masih apa? Menjadi miskin, ya. Nah, sekarang dipilih yang mana? Ya, oke, itu di bidang. Siapa yang masuk bidang ekonomi? Nah, sini ambil itunya bidang ekonomi. Ambil kartu itunya, nak, topiknya. Permasalahan. Kesamaan kedudukan di muka hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat dan penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Berdasarkan topik permasalahan persamaan kedudukan di mata hukum, menurut kalian, apakah sudah jelas hukum di Indonesia dalam pelaksanaannya dan penerapannya? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Lutfiana. Silakan Lutfiana. Pertanyaannya itu berdasarkan topik permasalahan persamaan kedudukan di muka hukum. Menurut kalian apa sudah jelas hukum di negara dalam pelaksanaan dan penerapan? Jawabannya itu belum jelas karena sampai saat ini kasus masih saja belum diselesaikan secara tuntas dan belum ada keadilan hukum bagi keluarga korban. Terima kasih. Demo ini tidak dilakukan semata-mata hanya untuk merusak fasilitas ataupun untuk membuat ricuh. Namun pasti ada sebab dari demo di sini.
Demo di sini disebabkan karena kenaikan BBM, yang mana itu menyengsarakan rakyat dan suara rakyat tidak didengar. Jadi mahasiswa melakukan demo agar menjadi gertakan kepada pemerintah untuk tidak mengambil keputusan tersebut. Jadi dari hasil debat tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya itu ada yang bersemangat, ada yang tidak. Ya benar tak? Benar. Jadi apa kesimpulannya kali ini yang kita dapatkan dari pertemuan ini? Yang pertama 1, ya silakan berdiri dulu. Pembangunan demokrasi Indonesia itu harus dilakukan seadil-adilnya dan penuh dengan tanggung jawab. Terus apa lagi? Ya, Silvi? Bahwa harus turut terlibat dan perkembangan masyarakat yang demokratis. Bahwa harus terlibat rakyat ya dengan terlibat demokratis, benar. Satu lagi? Riki ya? Kita sebagai warga negara harus berperan aktif dalam membangun budaya demokrasi di kalangan masyarakat. Oke. Jadi ada 3 yang disimpulkan. Yang pertama tadi adalah pernyataan dari Rama menyimpulkan tentang 1 harus ada keadilan, seadil-adilnya. Yang kedua, Silvi tadi menyimpulkan tentang terlibat rakyat. Memang benar. Yang ketiga tadi kata Riki? Kita sebagai warga negara harus berperan aktif dalam membangun kehidupan berdemokrasi di kalangan Nah, masyarakat. itu ya. Sebagai masyarakat, kita harus terjun ke lapangan, harus mengikuti. Kalau ada pemilu, kamu ikut pemilihan pemilu. Kalau ada apa lagi? Kerja bakti, kamu ikut kerja bakti ya. Kalau ada apa lagi? Lomba-lomba atau apa lagi? Kunjungan atau apa lagi kegiatan-kegiatan yang berbau politik boleh diikuti untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang di dunia politik. Oke, ini ada soal latihan, anak-anak kerjakan. Nanti Ibu ambil lagi dulu, siapkan dulu HP-nya masing-masing ya. Silakan Ibu beri waktu, anak-anak kerjakan soalnya ya. Sudah paham, bisa kerjakan dulu. Terus jawabnya ya. Untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Menambah bahwa tentang demokrasi, ya bahwa demokrasi itu penting tidak diterapkan. Sangat penting anak-anak dalam kehidupannya ini, ya. Negara demokratis itu menghasilkan berapa poin? Ada kesejahteraan rakyat, ada apa lagi? Kesejahteraan politik, sosial budaya dan ekonomi dan pendidikan. Sebenarnya banyak lagi. Ya, nah terus apa lagi manfaatnya di lingkungan sekolah yang kalian pelajari setelah ini? Bahwa setelah ini aku lebih apa? Iya, menghargai pendapat teman ya. Terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu salah satu manfaat pembelajaran hari ini, ya. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca surat Al-Asr dulu terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.